Selamat malam, Pak. Ini saya Ignatius Don Langona, mahasiswa pendidikan fisika semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan hasil makalah saya yang berjudul pengaruh radiasi handphone terhadap kesehatan. Di sini mata kuliahnya adalah fisika radiasi. Yang pertama yang dibahas di sini adalah pendahuluan. Dari sini yang pertama yang dibahas adalah latar belakang. Jadi di sini teknologi informasi telah menjadi fasilitas utama bagi kegiatan berbagai sektor kehidupan yang memberikan andil begitu besar terhadap perubahan yang berdasar pada struktur operasi dan manajemen organisasi, pendidikan, transportasi, kesehatan, dan penelitian. Di sini yang saya ambil adalah ponsel merupakan sebuah media komunikasi murah yang merakyat, bahkan seorang tukang tambal ban pun bisa memiliki dan menggunakan ponsel. Jadi ponsel adalah salah satu alat komunikasi nirkabel yang memanfaatkan gelombang radio sebagai medianya. Keunggulan memanfaatkan gelombang radio ini jika dibandingkan dengan penggunaan kabel adalah kemampuannya untuk digunakan secara mobile, dapat digunakan di mana saja asalkan ada sinyal. Selain itu, penggunaan ponsel tidak memerlukan instalasi yang rumit seperti pada pemasangan telepon rumah yang menggunakan kabel. Namun kini lebih sering terdengar atau membaca isu-isu bahaya ponsel terhadap kesehatan tubuh manusia. Akan tetapi, isu tersebut masih menjadi kontroversi sampai saat ini. Selama sekitar 60 tahun belakangan ini, berbagai studi telah dilaksanakan di berbagai negara untuk mencari tahu pengaruh radiasi radio terhadap kesehatan, terutama pada sistem reproduksi. Selanjutnya, rumusan masalah. Rumusan masalah yang saya ambil di sini berdasarkan dari latar belakang di atas, maka saya akan mencoba merumuskan beberapa masalah, yaitu yang pertama, bagaimana pengaruh gelombang elektromagnetik pada ponsel. Terus yang kedua, apa bahaya yang ditimbulkan oleh ponsel. Terus yang ketiga, bagaimana pengaruh radiasi ponsel terhadap sistem reproduksi. Dengan rumusan masalah itu, maka tujuannya adalah yang pertama adalah pengaruh gelombang elektromagnetik pada ponsel. Terus yang kedua, bahaya yang ditimbulkan. Terus yang ketiga adalah pengaruh radiasi ponsel terhadap sistem reproduksi. Selanjutnya kita masuk pada pembahasan. Yang pertama yang dibahas adalah gelombang elektromagnetik pada ponsel. Jadi di sini gelombang elektromagnetik adalah gelombang yang terbentuk dari lukisan medan magnetik dan medan listrik. Secara umum, sistem yang digunakan telepon seluler terbagi menjadi dua, yaitu GSM atau dengan kepanjangan Global System for Mobile Telecommunication yang menggunakan frekuensi 800 MHz, 900 MHz, dan 1800 MHz, dan CDMA atau dengan kepanjangan Code Division Multiple Edge yang menggunakan frekuensi 450 MHz, 800 MHz, dan 1900 MHz. Telepon kabel, khususnya ponsel yang sudah banyak dipasarkan pada saat ini, mempunyai frekuensi 450 MHz dan 900 MHz. Karena komunikasi menggunakan ponsel akan mengeluarkan gelombang elektromagnetik, maka radiasi elektromagnetik yang keluar dari emiter ponsel secara teoritis akan berdampak pada tubuh manusia, khususnya bagi kepala sekitar telinga. Suatu penelitian yang pada saat ini sedang dilakukan oleh Universitas Lund yang ada di Swedia menunjukkan bahwa radiasi yang dipancarkan oleh ponsel dapat mempengaruhi fungsi enzim dan protein. Penelitian yang dilakukan terhadap tikus, percobaan menunjukkan adanya perubahan biokimia dalam darah tikus, yaitu terjadinya perubahan protein albumin yang berfungsi dalam memasok aliran darah ke otak. Dari di sini
Alzheimer adalah salah satu penyakit yang menyebabkan menurunnya kemampuan berpikir serta kemampuan mengingat-ingat atau memori, sehingga gejala penyakit Alzheimer mirip dengan orang tua yang pikun. Nah, selanjutnya adalah saya akan menjelaskan tentang kekuatan radiasi ponsel. Dari di sini, Badan FCC atau Federal Communication Commission Amerika telah menguji tingkat radiasi yang dipancarkan beberapa ponsel. Kekuatan radiasi yang diterima oleh otak atau yang dinamakan SAR atau Specific Absorption Rate diukur dalam satuan watt per kilogram. Nilai SAR didefinisikan sebagai batas selama jumlah maksimal radiasi gelombang elektromagnetik dari ponsel jika terpapar atau 1 kilogram jaringan tubuh manusia pada saat ponsel sedang dipergunakan. Standar yang sementara ini diikuti di Eropa memiliki nilai SAR lebih kecil dari 1,6. Untuk itu, FCC menetapkan bahwa semua ponsel yang memancarkan radiasi di atas 1,6 watt per kilogram dilarang untuk diproduksi. Sebenarnya, semua ponsel yang beredar masih bisa dikategorikan aman karena masih berada pada tingkat SAR di bawah 1,6 watt per kilogram. Meskipun demikian, terdapat beberapa orang yang merasa pusing atau telinganya panas setelah menggunakan ponsel yang dikategorikan aman tersebut. Jadi, yang betul-betul aman atau bukan sekedar aman saja adalah yang tingkat SAR di bawah 1 watt per kilogram. Nah, selanjutnya saya akan menjelaskan bahaya yang ditimbulkan oleh ponsel. Berbagai dampak atau bahaya yang ditimbulkan akibat penggunaan ponsel memang sangat kompleks dan sedikit sekali yang menyadari akan hal tersebut. Ada yang mempercayai, ada juga yang tidak mempercayai. Bahkan ada juga yang acuh tak acuh meskipun sudah mengetahui dampak negatif yang ditimbulkan ponsel. Meskipun emisi telepon seluler sangat kecil, yaitu apabila diletakkan di dekat kepala selama beberapa menit, dapat menaikkan suhu sel-sel otak sekitar 0,1 derajat Celcius. Penelitian lain menunjukkan bahwa potensi gangguan kesehatan yang timbul akibat dari paparan radiasi elektromagnetik dapat terjadi pada berbagai sistem tubuh, antara lain sistem darah, sistem reproduksi, sistem saraf, sistem kardiovaskuler, sistem endokrin, sistem psikologis, dan hipersensitivitas. Sedangkan manifestasi dari hipersensitivitas dikenal pula pada istilah electrical sensitivity, yang menggambarkan gangguan fisiologis berupa tanda dan gejala neurologis maupun kepekaan terhadap medan elektromagnetik dengan gejala-gejala yang khas. Berikut ini adalah beberapa pengaruh lain yang ditimbulkan oleh radiasi ponsel yang telah diteliti. Yang pertama adalah memanaskan otak dan kulit. Yang kedua, risiko terkena kanker. Yang ketiga, kerusakan sistem pertahanan tubuh dan DNA. Yang keempat, bayi cacat. Yang kelima, peningkatan tekanan darah. Yang keenam, penyakit Alzheimer yang telah dijelaskan di atas. Terus yang ketujuh, jantung dan batu ginjal. Yang terakhir adalah sakit kepala, pusing, dan kehilangan konsentrasi. Terus yang dijelaskan terakhir ini adalah bahaya radiasi ponsel terhadap sistem reproduksi. Selain dari penyakit-penyakit yang ditimbulkan oleh radiasi ponsel di atas, kita juga harus mengetahui sejauh mana pengaruh dari radiasi ponsel tersebut terhadap sistem reproduksi, terutama pada kandungan hormon, testosteron, dan jumlah keturunan yang akan dihasilkan. Sebuah penelitian yang dilakukan para ilmuwan di Cleveland, Mumbai, dan New Orleans menemukan bahwa semakin banyak waktu penggunaan ponsel setiap harinya, maka jumlah sperma akan semakin menurun. Para peneliti ini memeriksa tingkat kesuburan dari 364 laki-laki. Para laki-laki ini dibagi menjadi 3 kelompok berdasarkan jumlah sperma. Kelompok pertama dengan jumlah sperma berada dalam rentangan normal. Kelompok kedua, mereka yang menggunakan ponsel lebih dari 4 jam sehari dengan reproduksi sperma rata-rata 66 juta
per milimeter. Dan kelompok yang ketiga adalah mereka yang tidak menggunakan ponsel sama sekali. Studi yang dipresentasikan dalam Annual Convention of the American Society for Reproductive Medicine ini menemukan bahwa penggunaan ponsel hanya mempunyai sperma dengan bentuk normal sebanyak 21%. Sedangkan yang tidak menggunakan ponsel mempunyai jumlah sperma dengan bentuk normal yang jauh lebih banyak. Itu saja penjelasan saya tentang pembahasan. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari pembahasan saya di atas. Terus yang pertama adalah telepon seluler sebagai salah satu media komunikasi memberikan banyak kemudahan bagi pemakainya. Namun di sisi lain juga dapat menimbulkan dampak negatif bagi kesehatan manusia, seperti yang dijelaskan di atas. Terus yang kedua, pengaruh radiasi radio yang dipancarkan dari ponsel ternyata berpengaruh terhadap kesehatan, terutama pada sistem reproduksi. Itu saja penjelasan saya tentang makalah ini. Sekian dan terima kasih. Selamat malam, Pak.